Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah. Bu Arni harap semoga semua teman-teman di sini semuanya selalu dalam kondisi sehat dan masih terus semangat ya mengikuti pembelajaran yang berjalan meskipun dengan online. Oke. Ya, di pertemuan kali ini kita akan belajar bersama tentang proses keperawatan jiwa untuk memulai perkuliahan hari ini. Mari kita awali dengan berdoa bersama. Kita awali berdoa di tempat masing-masing ya. Berdoa mulai dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, untuk kali ini kita akan belajar bersama tentang proses keperawatan jiwa. Ya, memang betul. Untuk proses keperawatan itu, teman-teman sudah mengenalinya ya, tentunya sudah mengenali karena teman-teman kan sudah pernah praktek mengenal dunia klinik ya, di mana proses perawatan ini dilaksanakan di tatanan klinik. Otomatis saya menganggap teman-teman sudah mengenal proses keperawatan. Nah, adapun untuk pertemuan kali ini, karena teman-teman belum pernah sama sekali ya untuk mengenal pasien kondisi gangguan jiwa, maka dari itu saya sembari mereview tentang proses keperawatan dan kita bahas di sini khusus untuk proses keperawatan di kasus gangguan jiwa. Ya, untuk proses perawatan jiwa ini sebelum kita memulai perkuliahan, mari kita lihat dulu untuk quote di hari ini ya. Jadi semoga teman-teman tidak bosan-bosannya, tidak jenuh-jenuhnya untuk bisa mempelajari perkuliahan meskipun dengan online. Jadi saya minta teman-teman tetap tenang, tetap santai. Mengikuti perkuliahan ini jangan sepanang gitu ya, meskipun online terpatok jadwal tapi jangan sepanang. Ada kuis di setiap pertemuan itu nggak masalah. Kuis itu sebagai bukti bahwa teman-teman betul-betul mengikuti atau mendengarkan penjelasan dari materi yang sudah di-share oleh kami gitu ya. Ya. Untuk quote hari ini, bila kamu tidak tahan penatnya belajar, maka kamu akan menanggung perihnya kebodohan. Ya, ini pesan dari Imam Asy-Syafi'i. Jadi sekali lagi saya memahami betul kondisi teman-teman karena ini kuliahnya dengan jadwal pemadatan ya dan begitu istilahnya hektik sekali jadwalnya. Tetapi di satu sisi teman-teman bisa dengan agak santai mempelajari beberapa mata kuliah karena bisa dilakukan dimanapun, sampai di rumah dengan kondisi apapun, bisa sambil nonton TV kah mungkin, atau sambil tiduran di kamar mungkin gitu ya. Jadi jangan berhenti untuk terus belajar ya. Tidak berhenti di setiap materi yang kami share, tapi teman-teman silahkan membaca sebanyak-banyaknya referensi untuk menambah ilmu pengetahuan Anda. Oke, kita lanjut ke bahasan materi di slide ini, yaitu kita nanti akan cari tahu tentang proses perawatan jiwa, kemudian pengkajian dalam keperawatan jiwa, kemudian analisis data, pohon masalah tentang psikodinamika terjadinya gangguan jiwa, kemudian diagnosis keperawatan dalam perawatan jiwa, rencana tindakan, laporan pendahuluan dan strategi pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan proses keperawatan jiwa, serta analisis proses interaksi. Ya, lumayan banyak ya bahasan materinya, tapi saya yakin teman-teman sudah karena sudah mengenal proses perawatan, untuk belajar di materi ini sudah ada nyambungnya dengan proses perawatan. Ya, kenapa bahasanya kok banyak? Ya itu tadi kita review di proses perawatan. Teman-teman masih ingat kan untuk proses perawatan itu ada berapa tahap? Ya, betul sekali. Untuk proses keperawatan jiwa, atau proses perawatan itu merupakan sebuah prosedur atau pelayanan untuk melakukan asuhan perawatan. Nah, di sini kita khusus harus spesifikkan ke proses perawatan jiwa. Ya, let's start to study tentang proses perawatan jiwa. Oke, kita pelajari di sini. Proses keperawatan merupakan sebuah metode tadi ya, pemberian asuhan keperawatan pada pasien. Nah, pasien ini
terdiri dari pasien individu, keluarga, kelompok, dan juga masyarakat. Di mana proses keperawatan ini berupa metode yang logis, sistematis, jadi terstruktur, sudah ada formatnya, urut, dinamis, dan teratur. Nah, pelaksanaan proses keperawatan jiwa sendiri, karena ini pasiennya adalah pasien gangguan jiwa, jadi untuk proses keperawatan jiwanya bersifat unik. Karena seringkali pasien itu memperlihatkan gejala yang berbeda untuk kejadian yang sama. Masalah pasien bahkan sampai tidak dapat dilihat secara langsung dan penyebabnya bervariasi. Sehingga pada proses keperawatan jiwa, perawat memang betul-betul dituntut harus lebih jeli lagi dalam mengkaji, menyusun diagnosa, sampai melakukan tindakan. Ya. Karena itu tadi, pasiennya unik, yang mengalami gangguan itu adalah kondisi mentalnya, kondisi kesehatan jiwanya, sehingga tidak dapat dilihat bentuknya seperti apa, hanya akan nampak pada perubahan perilaku. Nah, dari perubahan perilaku inilah yang nanti harus dieksplor, harus digali oleh perawat, masalah apa saja yang dialami oleh pasien. Ya. Nah, masih ingat proses perawatan terdiri dari berapa tahap? Ya, ada 5 ya. Ada pengkajian, perumusan diagnosa, kemudian pembuatan kriteria hasil dan perencanaan tindakan atau intervensi, kemudian implementasi, dan yang terakhir adalah evaluasi. Nah, proses keperawatan jiwa itu sebetulnya untuk pelaksanaan asuhan perawatannya sama. Jadi sama-sama memberikan asuhan keperawatan, hanya di sini kondisi yang berbeda adalah kondisi pasiennya. Objek yang diberikan asuhan perawatan itu kalau di askep jiwa ini memang bentuknya abstrak, tidak terlihat. Jadi betul-betul harus dilakukan proses keperawatan secara rinci, secara detail. Nah, untuk tahap yang pertama adalah tahap pengkajian. Ya, teman-teman masih ingat tahap pengkajian itu adalah tahap yang seperti apa? Apa yang harus disiapkan pada saat kita akan melakukan pengkajian? Nah, teman-teman sudah tahu kan ya, kalau pengkajian itu merupakan tahap awal dari proses keperawatan. Tahap awal proses keperawatan itu untuk apa aja sih pengkajian? Ya, betul. Untuk pengumpulan data, kemudian menganalisis datanya, sampai merumuskan masalah yang dialami oleh pasien. Nah, data yang dikumpulkan ini adalah data pasien secara holistik menyeluruh, meliputi aspek biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Sehingga apa yang perlu dipersiapkan pada saat akan melakukan pengkajian? Nah, di sini kuncinya. Perawat diharapkan memiliki kesadaran atau kemampuan daya telik diri, self-awareness ya, kesadaran diri, kemampuan mengobservasi dengan akurat, kemudian kemampuan berkomunikasi secara terapeutik, dan kemampuan berespon secara efektif. Karena hal tersebut memang menjadi kunci utama dalam menumbuhkan hubungan saling percaya dengan pasien, di mana pasien gangguan jiwa ini sendiri yang tadi disebutkan di slide sebelumnya ya, karena kondisinya terkadang tidak terbaca untuk gejalanya. Jadi kita tidak tahu pasien itu diam karena memang dia tidak bisa berinteraksi, atau tidak mau, atau memang perilakunya yang tidak wajar menunjukkan perilaku menarik diri seperti itu. Nah, jadi harus ada kesadaran, kemampuan mengobservasi dengan akurat, dan berkomunikasi secara terapeutik. Nah, apa saja sih komponen dari pengkajian? Ya, komponen pengkajian itu meliputi identitas pasien, keluhan utama atau alasan masuk, faktor predisposisi, kemudian aspek fisik atau biologis. Untuk faktor presipitasi bisa kita masukkan di keluhan utama atau alasan masuk ya. Nah, untuk faktor predisposisi itu yang penyebab masa lampau, kemudian aspek fisik atau biologis, aspek psikososial, kemudian status mental, kebutuhan persiapan pulang, mekanisme coping, masalah psikososial, dan lingkungan, pengetahuan, serta aspek medis. Jadi yang umum ada di pengkajian keperawatan jiwa itu ada 11 poin ini. Saya tidak meminta teman-teman untuk
menghafalkan semuanya, tidak. Tetapi teman-teman harus punya catatan untuk masing-masing poin pengkajian ini setiap kali akan melakukan pengkajian ke pasien gangguan jiwa. Jadi memang betul kalau misalnya kita melakukan pengkajian, sebaiknya tidak membawa kertas ya, supaya tidak terkesan wawancara atau interview. Nah, tetapi apabila memang teman-teman lupa gitu ya, poin-poinnya apa aja, nah boleh dicatat di catatan kecil. Nanti dibawa, dilipat, dimasukin saku, supaya bisa tahu poin-poin mana saja yang harus saya tanyakan untuk memperoleh data dari si pasien gangguan jiwa. Nah, dari pengkajian tersebut, data yang didapatkan itu terdiri dari dua kelompok data, yaitu data objektif dan data subjektif. Data objektif itu seperti apa? Ya, data objektif merupakan data yang didapatkan dari hasil observasi atau pemeriksaan langsung oleh perawat. Contohnya apa? Hasil pemeriksaan fisik, hasil pemeriksaan laboratorium, yaitu data objektif. Nah, untuk data subjektif itu seperti apa? Ya, data yang disampaikan secara lisan oleh pasien dan atau keluarga sebagai hasil wawancara dari perawat. Nah, ini dari dua kelompok data. Nah, dari data objektif dan data subjektif ini, kalau kita kelompokkan lagi, bisa diklasifikasikan menjadi dua jenis data ini, yaitu data primer dan data sekunder. Di mana data primer ini merupakan data yang diperoleh langsung oleh perawat, sedangkan data sekunder itu adalah data yang didapat dari hasil pengkajian perawat atau catatan tim kesehatan lain. Nah, dari data yang sudah dihasilkan selama tahap pengkajian dan nanti dipilah-pilih nih. Setelah dapat data, kan nanti ditentukan data objektif yang mana, data subjektif yang mana, kemudian dikumpulkan, dikelompokkan mana yang namanya data objektif, mana yang namanya data subjektif. Setelah itu digabung-gabungkan, diklasifikasikan data objektif dan subjektif yang saling berkaitan atau saling mendukung. Data objektif dan subjektif mana yang saling mendukung dipisah-pisah lagi. Nah, setelah mengelompokkan data-data objektif dan subjektif, maka nanti akan muncul sebuah kesimpulan, di mana kesimpulan dari pengkajian ini bisa menyatakan tidak ada masalah tetapi ada kebutuhan, atau ada masalah dengan kemungkinan resiko dan dengan kemungkinan aktual. Nah, yang pertama, kesimpulan pertama, tidak ada masalah tapi ada kebutuhan, itu berarti pasien memerlukan pemeliharaan kesehatan secara periodik. Yang kedua, karena pasien memerlukan peningkatan kesehatan berupa upaya prevensi dan promosi. Untuk yang kesimpulan kedua, ada masalah dengan kemungkinan resiko. Ini karena sudah ada faktor yang mungkin dapat menimbulkan gejala atau dapat menimbulkan masalah. Nah, kalau yang aktual berarti masalah ini sudah ada disertai data yang mendukung, sudah ada tanda dan gejala yang mendukung timbulnya masalah tersebut. Nah, ini bisa dirumuskan bentuk rumusan masalah perawatan yang mungkin ditemukan dari pengelompokan data-data hasil pengkajian. Ada aktual, resiko tinggi, kemudian mungkin, dan masalah kolaboratif. Nah, setelah kita nanti sudah mengumpulkan data, kemudian dikelompokkan, dan kemudian mengambil kesimpulan, jadi mengambil kesimpulan ini ada masalah atau tidak. Nah, setelah itu kita merumuskan sebuah pohon masalah untuk bisa tahu urutan peristiwa yang menggambarkan kejadian masalah pada pasien. Sehingga kok bisa muncul terjadinya gangguan jiwa gitu ya. Jadi kita harus membuat pohon masalah. Nah, pohon masalah ini terdiri dari 3 masalah yang berkedudukan sebagai penyebab atau kausa, masalah utama atau core problem, dan akibat atau efek. Jadi pohon masalah ini kalau saya bilang seperti ini pathway ya. Kalau di ASKEP umum atau di LP yang ASKEP ASKEP pada umumnya itu adalah pathway, pembuatan pathway-nya. Pohon masalah ini sama seperti pembuatan pathway, cuma ada komponen penyebab,
masalah utama dan akibat. Pohon masalah juga disebut ini ya, biasanya ada juga menyebutkan psikopatologis ya, jadi untuk mencerminkan psikodinamika terjadinya gangguan jiwa. Nah, tadi masalah komponen masalah yang ada di pohon masalah itu yang pertama adalah masalah utama atau core problem. Ini merupakan prioritas masalah dari beberapa masalah yang ada pada pasien. Masalah utama itu biasanya didapatkan dari alasan masuk atau keluhan utama saat itu, saat pengkajian. Jadi masalah saat perawat bertemu dengan pasien, saat perawat itu mengkaji pasien. Nah, untuk yang kedua, komponen penyebab. Jadi penyebab ini merupakan salah satu dari beberapa masalah yang merupakan penyebab terjadinya masalah utama. Masalah ini juga dapat disebabkan oleh salah satu masalah lain dan juga seterusnya. Jadi bisa nyambung ke beberapa penyebab-penyebab lain yang memunculkan masalah utama. Nah, yang terakhir adalah komponen akibat. Di sini akibat merupakan salah satu dari beberapa akibat dari masalah utama, dan efek ini menyebabkan efek yang lain dan demikian juga selanjutnya. Jadi ini nyambung-nyambung juga ke akibat-akibat yang lain. Ini kalau bisa kita lihat contoh pembuatan pohon masalah ya. Pohon masalah kita kalau pathway itu biasanya tanda panahnya dari atas ke bawah. Nah, kalau pohon masalah bisa kita buat dengan tanda panah dari bawah ya. Mulai dulu dari penyebabnya ya. Dari penyebabnya kemudian nanti muncul masalah utama atau core problem, baru nanti dilihat efek atau akibat dari core problem tersebut. Dari pohon masalah yang sudah dibuat tersebut, kemudian nanti dibuat diagnosa perawatan ya. Diagnosa perawatan ini merupakan penilaian klinis tentang respon aktual atau potensial dari individu, di mana rumusan diagnosis itu ada permasalahan atau problem berhubungan dengan etiologi. Nah, sedangkan untuk perumusan diagnosa perawatan jiwa itu mengacu pada pohon masalah yang sudah dibuat. Jadi untuk bisa tahu diagnosa perawatan jiwa apa saja yang dialami oleh pasien, itu kita lihat pohon masalah yang tadi sudah kita buat. Nah, contoh diagnosis sesuai dengan pohon masalah yang tadi ya. Pohon masalah yang tadi. Jadi diagnosa utama atau masalah utamanya yakni masalah utama yang menjadi etiologi, yaitu resiko mencederai diri sendiri dan orang lain berhubungan dengan halusinasi pendengaran. Nah, untuk untuk masalah utama dan penyebabnya adalah di sini karena ini ya sudah diketahui ada halusinasi pendengaran yang bisa memunculkan masalah utama risiko menjadi diri sendiri orang lain. Nah, untuk diagnosa perawatan yang lain ada perubahan halusinasi pendengaran berhubungan dengan menarik diri dan isolasi sosial atau menarik diri berhubungan dengan harga diri rendah. Nah, ini pembuatan diagnosa perawatan berdasarkan pohon masalah. Jadi boleh dikait-kaitkan untuk bisa mengetahui mana penyebab, untuk bisa menentukan mana yang menjadi diagnosa utama atau masalah utama, mana yang jadi penyebab, dan mana yang menjadi efek atau akibat. Nah, setelah kita sudah mengetahui mana penyebab, diagnosa utama, dan akibat, kemudian kita tuliskan diagnosis keperawatan menggunakan tipologi single diagnosis. Jadi, bentuk diagnosa perawatannya adalah diagnosa tunggal, sesuai dengan pohon masalah yang tadi ya. Jadi, untuk diagnosa perawatan yang ditemukan yaitu perubahan sensori persepsi, halusinasi. Yang kedua adalah diagnosa isolasi sosial atau menarik diri. Yang ketiga adalah gangguan konsep diri, harga diri rendah, kronis. Nah, ini dilihat dari mana? Dilihat dari ini ya. Ya, dilihat dari etiologi masing-masing masalah, masing-masing diagnosa perawatan. Jadi teman-teman nanti bisa flashback lagi ke contoh pohon masalah tadi, disesuaikan dengan penyusunan diagnosa perawatan dan penentuan
diagnosa perawatan jiwa dengan bentuk diagnosa tunggal. Nah, setelah kita sudah tahu diagnosanya ditemukan ada 3, ini sudah bisa disimpulkan bahwa pasien tersebut memiliki permasalahan halusinasi, menarik diri, dan harga diri rendah kronis. Nah, nanti untuk menentukan prioritas yang mana nomor 1 dan yang mana nomor 2, itu tadi ya ditentukan lagi dari penyusunan soal masalah kita dan penentuan diagnosa masalah perawatan prioritas atau masalah perawatan utama, di mana masalah perawatan ini merupakan masalah yang sedang terjadi saat dikaji. Saat itu, saat si perawat bertemu dengan pasien. Setelah sudah mengetahui diagnosa perawatannya, kemudian kita menyusun rencana tindakan keperawatan. Tujuan umum dari rencana tindakan ini merupakan tujuan yang berfokus pada penyelesaian masalah atau problem. Tujuan ini akan dapat dicapai jika tujuan khususnya yang ditetapkan telah tercapai. Nah, untuk tujuan khusus, itu memang tujuan khusus dibuat berfokus pada penyelesaian etiologinya. Untuk tujuan khusus ini merupakan rumusan kemampuan pasien yang harus dicapai. Antara lain sebagai berikut, yaitu kemampuan kognitif untuk menyelesaikan etiologi, kemampuan psikomotor agar etiologi dapat selesai, dan kemampuan afektif agar pasien percaya terhadap kemampuan menyelesaikan masalah dari perawat. Nah, 3 komponen kemampuan ini harus bisa tergambarkan di tujuan khusus pada asuhan perawatan jiwa ya. Contoh misalnya di sini, tadi diagnosa perawatannya yang utama adalah halusinasi. Nah, tujuan umumnya jadi berfokus pada penyelesaian masalah. Tujuan umumnya adalah diharapkan pasien mampu untuk memiliki persepsi yang normal gitu ya. Nah, untuk tujuan khususnya, jadi karena tadi kita tujuan umumnya adalah supaya pasien bisa memiliki persepsi yang normal, itu dengan kriteria yang seperti apa gitu kan, kemampuan yang seperti apa pada pasien yang perawat harapkan supaya bisa disebut kemampuan persepsinya sudah normal. Nah, ini dirumuskan di tujuan khusus. Apa saja? Contoh misalnya kemampuan kognitif. Pasien mampu berorientasi dengan baik. Nah, kemudian yang psikomotor misalnya. Pasien dapat mengenali jenis halusinasinya. Kemudian yang ketiga, pasien mampu melakukan cara mengontrol halusinasi. Nah, contoh ini adalah jadi dituliskan rumusan kemampuan pasien yang harus dicapai pada tindakan keperawatan. Nah, tindakan keperawatan ini memang harus menggambarkan tindakan secara mandiri serta kerjasama dengan pasien, keluarga, kelompok, serta kolaborasi dengan tim kesehatan jiwa yang lain. Nah, karena untuk menyusun rencana tindakan perawatan ini, khususnya pada pasien gangguan jiwa ya, memang agak istilahnya agak agak susah karena kita harus menentukan dulu kan apa yang nanti akan kita lakukan ke pasien, sehingga diharapkan sebelum kita melakukan implementasi setelah menyusun intervensi, nah ini membuat laporan pendahuluan dan strategi pelaksanaan yang berisi tentang proses keperawatan dan strategi pelaksanaan tindakan yang direncanakan. Jadi seperti pada pembuatan ASKEP pada umumnya, jadi teman-teman harus membuat LP dan satu lagi ditambah ini adalah SP. Nah, proses keperawatan yang dimaksud dalam LP dan SP ini adalah uraian singkat tentang satu masalah yang ditemukan terdiri atas data subjektif, objektif, penilaian atau asesmen, dan perencanaan planning. SOAP ya. Jadi di LP ini nanti ada uraian singkat secara teori dari mulai pengkajian, diagnosa, intervensi gitu ya, terhadap masalah yang ditemukan. Nah, untuk SP-nya ini merupakan
acuan atau panduan yang dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan komunikasi terapeutik pada pasien gangguan jiwa. Nah, ini tadi ya, satu tindakan yang direncanakan dibuatkan SP terdiri dari fase orientasi, kerja, dan terminasi. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, jika pada pelaksanaan asuhan keperawatan pada umumnya, contoh misalnya pada KMB gitu ya, objek yang akan dilakukan implementasi itu sudah terlihat kan. Contoh misalnya ganti balut luka. Nah, sudah kelihatan lukanya bentuknya seperti apa, alatnya apa saja yang diperlukan, kemudian prosedur tata cara melakukan ganti balut lukanya itu sudah jelas. Nah, sedangkan kalau di asuhan perawatan jiwa itu memang nanti yang saya sudah sampaikan sebelumnya ya. Jadi karena objeknya tidak terlihat, nggak kelihatan bentuk nyatanya seperti apa, tetapi tergambarkan lewat perubahan perilaku pasien, di mana perilaku pasien ini menunjukkan perilaku yang maladaptif atau perilaku yang dianggap tidak wajar, jadi tidak seperti pada orang normal umumnya. Nah, untuk melakukan sebuah prosedur atau tindakan ke pasien gangguan jiwa, kita ini menggunakan komunikasi terapeutik. Jadi menggunakan diri perawat, diri individu, diri sendiri untuk bisa membantu menyembuhkan pasien gangguan jiwa. Nah, dalam melakukan komunikasi terapeutik, tentunya kita perlu menyusun sebuah rencana komunikasi, atau rencana isi pembicaraan yang akan disampaikan ke pasien. Nah, rencana tersebut dituangkan dalam strategi pelaksanaan. Jadi strategi pelaksanaan ini merupakan sarana atau pedoman ya, alat untuk melakukan komunikasi terapeutik. SP ini isinya ada fase orientasi, kerja, dan terminasi. Di mana untuk fase orientasi ini menggambarkan situasi pelaksanaan tindakan yang akan dilakukan, kemudian ada perkenalan, kontrak waktu, tujuan, perkenalan juga ya, dan di sini dilakukan di fase orientasi di tahap awal. Nah, setelah itu fase kedua adalah fase kerja yang berisi beberapa pertanyaan yang akan diajukan untuk pengkajian lanjut, untuk pengkajian tambahan, penemuan masalah bersama, dan atau penyelesaian tindakan. Jadi, di fase kerja ini mulai mengidentifikasi lebih detail masalah yang dialami oleh pasien sampai ke solusi atau cara untuk mengatasi masalah yang dialami pasien. Sedangkan fase ketiga adalah fase terminasi, yaitu saat untuk evaluasi tindakan yang telah dilakukan, menilai keberhasilan atau kegagalan, dan merencanakan untuk kontrafaktor pertemuan selanjutnya. Ya, jadi nanti untuk implementasinya itu berupa komunikasi terapeutik dengan menggunakan SP. Setiap teman-teman akan melakukan implementasi, jadi teman-teman harus menyiapkan atau membuat SP dulu. Ya, jadi kalau kayak tadi pasien diagnosa utamanya adalah halusinasi. Nah, rencana tindakan perawatan yang disusun atau intervensinya itu berupa intervensi pada pasien dengan halusinasi. Nah, nanti dari rencana tindakan itu akan tertuang di dalam SP halusinasi. Ya, nanti akan saya cantumkan ya untuk matriks diagnosa gangguan jiwa dan matriks diagnosa gangguan psikososial untuk bisa tahu dari SP1 sampai SP1 sampai SP keberapa gitu ya dari pasien dan juga dari keluarga. Nah, jadi memang alat yang digunakan oleh perawat untuk melakukan asuhan perawatan pada pasien gangguan jiwa ini ya ini membuat SP. Nah, sebelum melakukan implementasi, jadi nanti perawat memang perlu memvalidasikan apakah rencana tindakan yang ditetapkan ini masih sesuai dengan kondisi pasien saat ini. Here and now. Jadi harus divalidasi dulu. Perawat juga perlu mengevaluasi diri sendiri apakah mempunyai kemampuan interpersonal, intelektual, dan teknikal sesuai dengan tindakan yang akan dilaksanakan. Nah, setelah tidak ada hambatan lagi, maka tindakan keperawatan bisa diimplementasikan langsung kepada pasien sesuai dengan SP yang sudah disiapkan. Jadi, maksud dari memvalidasi
memvalidasi lagi kondisi pasien saat ini. Jadi misalnya nih, tadi kan pasien halusinasi, kita akan melakukan komunikasi dengan mempersiapkan SP1 halusinasi. Jadi yang kita tahu tanda dan gejala pasiennya itu menunjukkan tanda dan gejala halusinasi. Pasien sering mengeluh mendengar suara-suara bisikan atau melihat bayangan tidak nyata gitu ya. Nah, tapi perlu divalidasi nih, pada saat kita hari ini akan ketemu, divalidasi apakah pasien masih mendengarkan suara itu, apakah pasien masih melihat bayangan itu. Takutnya kita udah mempersiapkan, udah membuat SP1 halusinasi, pas kita validasi ternyata pasien sudah tidak mendengarkan suara itu, sudah tidak membayangkan suara itu, yang ada malah pasien ini sudah menunjukkan masalah yang lain. Misalnya malahan dia mengungkapkan bahwa dirinya itu adalah seorang bidadari atau mengungkapkan dirinya itu adalah seorang utusan Tuhan gitu ya. Nah, ini berbeda lagi masalahnya kan. Kalau yang tadi diagnosa utamanya adalah halusinasi, sering mendengar suara-suara, tetapi ternyata kok pada saat dikaji dia menunjukkan kondisi keyakinan yang salah ya, keyakinan yang tidak nyata atau waham kan. Nah, jadi perlu divalidasi dulu nih, pasiennya masih memiliki masalah yang sama seperti kemarin atau tidak. Nah, jikalau ternyata gejalanya masih sama, halusinasi, ya berarti SP1 halusinasi bisa jalan. Tapi kalau misalnya setelah divalidasi, kok ternyata tanda gejalanya berbeda, bukan halusinasi lagi, ya berarti teman-teman harus dengan komunikasinya dengan menggunakan SP waham atau SP sesuai dengan masalah yang ditemukan. Nah, untuk tahap selanjutnya adalah evaluasi, di mana di Askep Jiwa ini evaluasi dilakukan dengan pendekatan SWOT. Jadi setiap kali teman-teman sudah melakukan implementasi, silakan didokumentasikan dan langsung dievaluasi SWOT. SWOT itu ya, S-nya adalah respon subjektif pasien setelah dilakukan tindakan, O-nya respon objektif setelah dilakukan tindakan, A-nya analisis terhadap data, subjektif dan objektif, apakah masalah masih ada, apakah muncul masalah baru, atau ada data yang kontradiksi terhadap masalah yang ada. Nah, kemudian P-nya adalah tindak lanjut berdasarkan hasil pasien. Nah, untuk tindak lanjut ini nanti bisa dirumuskan bersama, RTL-nya dapat berupa rencana dilanjutkan. Jadi misalnya tadi halusinasi, kemudian tindakannya adalah SP1 halusinasi. Setelah dianalisis, apakah masalahnya masih ada, atau muncul masalah baru, atau data kontradiktif. Nah, jika masalahnya masih ada, berarti rencana dilanjutkan. Jika muncul masalah baru, berarti rencana dimodifikasi, tetapi jika ada masalah baru dan datanya bertolak belakang dengan masalah yang ada, berarti rencana dibatalkan. Nah, ini bisa diganti dengan rencana yang baru sesuai dengan masalah yang ada. Nah, apabila sudah tidak ada masalah, tidak ada tanda dan gejala, atau bisa dikatakan perilakunya sudah kembali normal, jadi rencana dikatakan selesai jika tujuan sudah tercapai dan perlu mempertahankan keadaan yang baru. Nah, setelah kita selesai melakukan proses keperawatan, kan proses keperawatan kemudian kita dokumentasikan kan ya. Ya. Jadi kalau di Askep Jiwa, karena tadi yang saya sampaikan, alat untuk melakukan tindakan keperawatan ini adalah diri sendiri dengan melakukan komunikasi terapeutik. Nah, di sini perawat itu perlu memiliki kemampuan untuk bisa menganalisis proses interaksi dari perawat ke pasien. Apa sih itu analisis proses interaksi? Ya, kalau saya bilang API ya, ini singkatannya API. Jadi, API itu merupakan alat kerja yang dipakai oleh perawat untuk memahami interaksi yang terjadi antara perawat dengan pasien. Jadi API ini merupakan alat untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan tindakan keperawatan yang direncanakan dalam LPSP itu sudah sesuai dengan LPSP-nya atau belum. Nah, pada LPSP ini kan memang perawat sudah merencanakan berbagai pertanyaan tuh ya, sudah merumuskan konsep dialog. Jadi bentuk pertanyaannya seperti apa, bentuk obrolannya seperti apa. Jadi kalau saya bilang seperti dialog role play ya. Nah, ini di di SP itu sudah ada dialog pembicaraan dengan pasien. Nah, sementara itu
pelaksanaan kegiatan itu ditulis dalam analisis proses interaksi. Jadi, setelah kita membuat intervensi, kemudian menyusun SP untuk melakukan implementasi. Setelah itu kita implementasi. Nah, setelah implementasi, kemudian kita lakukan API. Jadi, apakah tadi yang sudah dilakukan tuh komunikasinya sudah sesuai atau belum, gitu ya. Tujuan API itu untuk apa sih? Tujuannya adalah untuk meningkatkan keterampilan komunikasi, meningkatkan kepekaan perawat terhadap kebutuhan pasien, dan mempermudah perkembangan perubahan pendekatan perawat dan perubahan pendekatan perawat. Kemudian memberi dasar pembelajaran yang berarti bahwa API merupakan alat untuk mengkaji kemampuan perawat dalam berinteraksi, serta menjadi data bagi pembimbing klinik atau supervisor untuk memberi arahan. Selain itu, API ini juga bisa membantu perawat dalam penerapan proses perawatan, karena tadi kan untuk mengevaluasi diri perawat sebelum melakukan komunikasi terapeutik. Nah, komponennya terdiri dari apa saja? Komponennya adalah komponen verbal perawat dan pasien, kemudian non-verbal, kemudian analisis berpusat pada perawat. Ini merupakan identifikasi perasaan perawat, serta kemungkinan komunikasi yang dapat dilakukan oleh perawat. Nah, selanjutnya, analisis berpusat pada pasien, yang merupakan identifikasi persepsi perawat terhadap emosi dan komunikasi pasien. Selain itu, ada rasional dan makna dari komunikasi, pesan perawat yang merupakan evaluasi terhadap efektivitas komunikasi, kemudian rencana tindak lanjut. Di sini merupakan rencana tindakan perawatan yang akan dilakukan berikutnya berdasarkan hasil evaluasi dari komunikasi yang telah dilakukan. Biasanya API ini akan dituliskan atau dibuat dalam bentuk kolom-kolom ya. Nah, ini contoh form analisis proses interaksi. Jadi form API, contoh di sini ada komunikasi verbal dari P-nya itu adalah perawat, K-nya kliennya, terus komunikasi non-verbalnya dari perawat seperti apa, dituliskan bentuk pertanyaan atau kalimat yang diucapkan oleh masing-masing perawat dan klien. Setelah itu, analisis berfokus pada perawat, tadi perawatnya yang menganalisis. Kalau analisis berfokus pada pasien, itu adalah perawat menganalisis terhadap kondisi emosi dan perasaan pasien, kemudian dirasionalkan. Nah, ini memang sangat membantu sekali dalam pelaksanaan implementasi asuhan perawatan jiwa, ya. Nah, untuk masing-masing diagnosa perawatan itu memang alangkah lebih baiknya tetap disertai dengan SP dan juga diakhiri dengan API ini. Jadi kalau misalnya tadi ada 3 diagnosa, halusinasi, kemudian isolasi sosial dan HDR, jadi SP juga ada 3 jenis SP ini, dan API-nya juga terkait dari ketiga masalah ini. Jadi masing-masing masalah API-nya sendiri-sendiri. Gitu ya. Ya. Thank you. Demikian tadi untuk materi proses perawatan jiwa. Nanti kita akan lanjut di materi tentang pengkajian perawatan jiwa. Ya, oke. Apabila ada yang tanyakan, bisa diskusi di forum ya. Ya, ketemu lagi di slide selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.